Nama saya Yuni Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data, chapter 5 dan 6 tentang IP address. Protokol model OSI layer network menentukan proses yang memungkinkan lapisan data transport yang akan dikemas dan diangkut. Bab ini berfokus pada peran lapisan jaringan, meneliti bagaimana membagi jaringan ke dalam kelompok host untuk mengelola aliran paket data dalam jaringan. Network layer komunikasi dari host to host. Jaringan lapisan atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk pertukaran individu. Transport end-to-end layer 3 menggunakan 4 proses data dasar. Yang pertama mengatasi, yang kedua enkapsulasi, yang ketiga routing, yang keempat dekapsulasi. Pertama, layer network harus menyediakan mekanisme untuk menangani perangkat sampai potongan individu dari data dapat diarahkan ke perangkat akhir. Perangkat harus memiliki alamat yang unik. Kedua, layer network harus menyediakan enkapsulasi, tidak harus perangkat menjadi identifikasi dengan alamat. Bagian-bagian individu, lapisan PDU jaringan juga harus berisi alamat ini. Selanjutnya, layer network harus menyediakan pelayanan untuk mengarahkan paket tersebut ke tujuan mereka. Sumber dan tujuan host tidak selalu terhubung ke jaringan yang sama, bahkan paket mungkin harus melakukan perjalanan melalui banyak jaringan yang berbeda. Sepanjang jalan, setiap paket harus dipandu melalui jaringan untuk mencapai tujuan akhir. Perantara perangkat yang menghubungkan jaringan yang disebut router. Peran router adalah untuk memilih jalur dan paket langsung ke tujuan mereka. Proses ini dikenal sebagai routing. Selama routing melalui sebuah internet network, paket dapat menjelajahi banyak perantara perangkat. Akhirnya paket tiba di host tujuan dan diproses pada layer 3. Memeriksa alamat untuk tujuan memverifikasi bahwa paket itu ditunjukkan ke perangkat lain. Jika alamat sudah benar, paket dekapsulasi oleh lapisan network dan lapisan 4 PDU yang terkandung dalam paket dilewatkan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. IPv4 protokol. Contoh network layer protokol karakteristik dasar IPv4. Connectionalist, best effort atau bisa diandalkan, media independent, IPv4 paket header. Sebuah protokol IPv4 mendefinisikan berbagai bidang dalam paket sundulan. Bidang ini mengandung nilai-nilai biner bahwa referensi layanan IPv4 karena mereka meneruskan paket di seluruh jaringan. Kursus ini akan mempertimbangkan 6 bidang kunci ini. Yang pertama IP source address, destination IP address, waktu to hidup, type of service, protokol, fragment offset, definition IP address. Definition IP address berisi nilai biner 32 bit yang mewakili paket alamat host tujuan lapisan network. IP search address berisi nilai biner 32 bit yang mewakili paket alamat host lapisan sumber network. Time to life adalah nilai biner 8 bit yang menunjukkan sisa hidup dari paket. Nilai TTL berkurang oleh setidaknya satu setiap kali paket diproses oleh router, yaitu masing-masing hop. Protokol nilai biner 8 bit ini menunjukkan tipe data payload yang membawa paket. Bidang protokol memungkinkan lapisan network untuk lulus data ke lapisan atas yang sesuai dengan protokol. Fragment offset. Seperti disebutkan sebelumnya, router mungkin harus fragment paket ketika forwarding dari satu media ke media lain yang memiliki NTU yang lebih kecil. Ketika fragmentasi terjadi, paket IPv4 menggunakan medan fragment, offset dan bendera MF dalam header IP untuk mengkonstruksi paket ketika tiba di host tujuan. Fragment lebih. Flag adalah fragment lebih flag. MF flag adalah 1 bit di bidang flag. Digunakan dengan fragment offset untuk fragmentasi dan rekonstruksi paket. Do fragment adalah 1 bit di bidang flag yang menunjukkan bahwa fragmentasi paket tidak diperbolehkan. Network memisahkan host ke grup umum. Salah satu peran utama dari layer network adalah untuk menyediakan mekanisme untuk mengatasi host, karena jumlah host pada jaringan tumbuh.
Perencanaan yang lebih diperlukan untuk mengelola dan alamat jaringan. Jaringan dapat dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor yang meliputi lokasi geografis, tujuan, dan kepemilikan. Mengapa host terpisah dari jaringan? Masalah umum dengan jaringan besar adalah kinerja degradasi, masalah keamanan, alamat manajemen. Alamat manajemen internet terdiri dari jutaan host yang masing-masing diidentifikasi oleh alamat layer network yang unik. Bagaimana kita pisahkan host ke jaringan? Sebuah alamat hierarkis unik mengidentifikasi setiap host. Ini juga memiliki tingkat yang membantu dalam paket forwarding di seluruh internet network yang memungkinkan jaringan yang akan dibagi berdasarkan level tersebut. Membagi jaringan dari network. Jika jaringan besar harus dibagi, lapisan tambahan menangani dapat diciptakan menggunakan hierarkis, berarti bahwa tingkat yang lebih tinggi dari alamat dipertahankan dengan tingkat subnetwork dan kemudian tingkat host. IP paket membawa data end-to-end selama enkapsulasi pada host sumber. IP paket membangun layer 3 untuk mengangkat layer 4 PDU. Jika host tujuan dalam jaringan sama dengan host sumber, paket yang dikirim antara dua host pada media lokal tanpa perlu router. Namun jika host tujuan dan sumber host tidak berada dalam jaringan sama, paket dapat membawa lapisan transport PDU di banyak jaringan dan melalui banyak router. Gateway, the way out of jaringan. Gateway juga dikenal sebagai gateway default. Diperlukan untuk mengirim paket keluar dari jaringan lokal. Jika bagian jaringan dari alamat tujuan paket yang berbeda dari jaringan host asal, paket harus diteruskan di luar jaringan. Untuk melakukan hal ini, paket tersebut dikirim ke gateway. Gateway ini adalah antarmuka router terhubung ke jaringan lokal. The gateway interface memiliki alamat lapisan jaringan yang sesuai dengan alamat jaringan host. Router jalan ke jaringan. Sebuah rute paket untuk tujuan remote ditambahkan dengan menggunakan alamat default gateway sebagai hop berikutnya. Meskipun tidak biasanya dilakukan, pemiliknya juga dapat memiliki rute secara manual yang ditambahkan melalui konfigurasi. Seperti perangkat akhir, router juga menambahkan rute untuk jaringan yang terhubung ke tabel routing mereka. Rute dalam tabel routing memiliki 3 fitur utama, yaitu jaringan destination, next hop, metric. Rute-rute ini berasal dari jaringan yang terhubung dan konfigurasi default gateway. Host secara otomatis menambahkan semua jaringan terhubung ke rute. Rute-rute untuk lokal jaringan memungkinkan paket yang akan dikirimkan ke host yang terhubung ke jaringan ini. Host juga memerlukan tabel routing lokal untuk memastikan bahwa paket jaringan lapisan diarahkan ke jaringan tujuan yang benar. Jaringan tujuan yang ditunjukkan pada anti-table routing disebut rute, mewakili kaisaran alamat host dan kadang-kadang berbagai jaringan dan host alamat. Ketika forwarding paket, router akan memilih rute yang paling spesifik. Sebuah router dapat dikonfigurasi untuk memiliki default route. Sebuah rute default adalah rute yang akan cocok dengan semua jaringan tujuan. Sebuah hop berikutnya adalah alamat dari perangkat yang akan memproses paket berikutnya. Untuk host pada jaringan, alamat default gateway atau interface router adalah next hop untuk semua paket yang ditakdirkan untuk jaringan lain. Setiap paket diperlakukan secara independen di setiap router di sepanjang jalan. Pada setiap hop, router memeriksa alamat IP tujuan untuk setiap paket dan kemudian memeriksa tabel routing untuk meneruskan informasi. Router akan melakukan salah satu dari 3 hal dengan paket. Teruskan ke router next hop, teruskan ke host tujuan, atau jatuhkan. Dalam slide 6, kita belajar tentang struktur IP, pengalamatan pada IP dan mengkonversikan antara biner dengan desimal. Pola biner yang mewakili alamat IPv4 dinyatakan sebagai desimal, dihiasi oleh memisahkan setiap byte dari pola biner yang disebut oktet dengan titik. Hal ini disebut sebagai oktet karena setiap angka desimal mewakili 1 byte atau 8 bit. Perlu diketahui bahwa perangkat menggunakan logika biner. Format desimal bertitik digunakan untuk membuat lebih mudah bagi orang untuk menggunakan dan mengingat alamat dalam bilangan biner 8 bit. Setiap posisi mewakili jumlah. Yang pertama, network address adalah cara standar yang digunakan untuk merajuk ke jaringan. Yang kedua, broadcast address adalah alamat khusus untuk setiap jaringan yang memungkinkan komunikasi untuk semua host dalam jaringan tersebut. Yang ketiga adalah host address, adalah alamat yang menetapkan nilai-nilai antara alamat jaringan dan alamat broadcast untuk perangkat akhirnya atau perangkat end.
Lokasi alamat di dalam jaringan harus direncanakan dan didokumentasikan untuk tujuan yang pertama mencegah duplikasi alamat, menyediakan dan mengendalikan akses, pemantauan keamanan dan kinerja. Ada beberapa jenis host, yaitu perangkat N untuk pengguna, server, dan peripheral host yang dapat diakses dari internet, perangkat perantara. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di chapter berikutnya.